saya bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kaimana. Kami akan tanya-tanya sedikit seputar lawatan sejarah. Baik, Pak Guru, ini perjalanan kita kira-kira ke beberapa tempat saja. Rencananya itu ke 3 tempat. Pertama Teluk Bicari, kemudian ke Namatota untuk menyelidiki tentang kerajaan di sana, kerajaan Namatota, kemudian ke Loboh untuk beberapa situs sejarah yang ada di sana, benteng dan lain-lain. Baik, kira-kira berapa jam perjalanan ke sana? Di tengah itu kelompok 1-2 Kalau kelas sampai 10. di Teluk Bicari kurang lebih Yang setengah jam. pertama ini kelompok 3 11 Mia. Lalu sampai di Loboh ya. Ujung Ini 11 perjalanan kan kelompok harus 4. singgah di Namatota dulu Pendamping baru ke di Loboh. Sehingga kelompok diperkirakan 1-2 itu Ibu Reni perjalanan dengan ini Pak Paulus. cukup lama. Di Di setiap kelompok situs 3 sejarah Ibu di Namatota dan itu Sukma, kurang lebih kelompok 4 Ibu 3 sampai 4 jam ada di tempat itu. Jadi Bapak bisa Ibu yang diperkirakan pendamping lain sore bisa baru bisa menyesuaikan. pulang. Baik, bagaimana perasaan Pak Guru bisa melaksanakan kegiatan ini di tahun ini? Karena kan tahun kemarin tidak dilaksanakan kegiatan ini. Bagaimana perasaan Pak Guru bisa melaksanakan kegiatan ini tahun ini? Tahun ini saya senang karena kegiatan ini bisa dilakukan kembali. Memang kita beberapa tahun lalu pernah melakukan ini, ya, di seputaran Kaimana Kota. Tetapi kemudian persoalan corona, akhirnya kita kegiatan-kegiatan lawatan sejarah kita hentikan. Tahun ini kita bersyukur bahwa kita bisa mulai lagi dan akan menjadi program rutin tahunan dan kita selalu masukkan itu dalam arkas sekolah. Oke, baik, terima kasih Pak Guru. Imran. Kalau di sekolah ada murid yang Fam Ons, Fam Fadinatai, itu dari situ. Kampung Maimai untuk melihat cap tangan merah yang berada di tebing sebelah sana. Oke, bisa diambil dokumentasinya. Sudah, ada yang mau bertanya? Baik teman-teman dan rekan-rekan sekalian, sekarang kita berada di Kampung Namatota. Berikut ada gambaran tentang keindahan warisan alam Namatota. Bisa dilihat. Baik pemirsa sekalian, sekarang kita akan menuju ke makam raja yang ada di sebelah sana. Ayo ikuti terus untuk melihat lebih detailnya. Ini makamnya kenapa kayak banyak pasir gitu di atasnya kan biasanya kan. Baik. Iya banyak. Ya baik. Banyak pasir itu karena setiap hari raya dekat damar, malam damar itu semua orang yang ada di kampung ini harus ambil pasir sedikit demi sedikit menjadi banyak ini. Setiap tahun, bukan 1 tahun, setiap tahun ini pun ada yang angkat pasir ini. Sekarang kan mau tahlil orang tua tanya bilang tahlil, itu harus angkat pasir dulu sedikit-sedikit. Baik pemirsa sekalian, ini kita sedang berada di Kampung Loboh. Kita akan menuju ke benteng-benteng peninggalan Belanda. Ya ini hanya yang ini bahkan dibuat untuk memagari mengamankan peninggalan ini. Pasti banyak yang tidak tahu. Oh ternyata di Loboh itu ada peristiwa besar, peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Dalam kaitan bagaimana Belanda untuk menguasai Irian Barat dulu, ya salah satu upaya ke sini membuka wilayah baru untuk memudahkan bagaimana mereka kemudian menjangkau seluruh wilayah Irian Barat yang terlalu besar ini. Tapi dalam perjalanannya, kemudian sekitar 7 tahun harus pindah. Itu kalau di yang pernah kita baca itu ada mereka pindah ke Fakfak,
karena banyak tentara Belanda yang terserang penyakit malaria. Mereka tidak tahan, kemudian angkat jangkar, bergeser. Padahal ini strategis sekali, kalau untuk benteng pertahanan enak sekali ini. Orang mau masuk dari depan sudah kelihatan. Jadi agak susah kalau bisa sampai ke atas. Jadi datang gubernur Belanda yang di Ambon, dia suruh bangun ini, terus pakai dia nama untuk wilayah ini, kasih nama Mercosur, karena beliau nama Peter Merkus. Ternyata di sini sudah pakai logo, kini nama Mercosur tidak digunakan. Dia sebenarnya pesan bahwa selesai bangun, di sini pakai nama itu Mercosur sebagai nama dia Peter Merkus. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Sekarang saya bersama Pak Saleh Buton selaku panitia lawatan sejarah SMA 1 Kaimana. Baik, sini saya akan wawancara Bapak, tanya sedikit. Bagaimana menurut Bapak tentang perjalanan tadi? Ini kan kita sudah di akhir, jadi bagaimana menurut Bapak perjalanan tadi? Perjalanan tadi kalau menurut saya ya pertama karena kita pergi untuk ke menelusuri jejak-jejak sejarah, itu sangat luar biasa pengalaman yang bisa kita dapatkan dari awal tujuan kita di Tebing Sari, kemudian di Nama Kota sampai dengan Lobo. Banyak ilmu, banyak hal yang memang sangat penting untuk kita ketahui, terutama sebagai generasi muda Kaimana, terkait dengan sejarah yang terjadi di sekitar Kaimana ini. Banyak yang belum terangkat sehingga kita sendiri tidak banyak mengetahui tentang itu. Jadi ini sangat penting sekali menurut saya dan harus terus digalakkan dari waktu ke waktu sehingga depannya anak kita di Kaimana ini bisa tahu sejarah yang pernah terjadi di daerah. Oke, kayaknya semuanya yang mau saya tanyakan sudah dijawab sama Pak Guru tadi tentang tujuan, harapan Pak Guru ke depannya. Tadi Pak Guru sudah jawab, contohnya seperti ingin generasi-generasi kita lebih memahami lagi tentang sejarah. Jadi kita akhiri. Audio Jungle.